Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Deli Nur Rizky selaku guru SBK kami yang sudah mempercayai kami untuk mempresentasikan materi kali ini. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang udah menonton video kali ini. Nah, sebelum lanjut ke materinya, yuk kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti Ramadhani dari 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Pasa Ananta Afriliza. Perkenalkan, nama saya Asa Sofiatri Astuti dari 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Bintang Muharam. Perkenalkan, nama saya Presley dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sadewa dari kelas 12 MIPA 3. Nah, materi kali ini yaitu mengenai musik angklung. Nah, kalian pasti berpikir musik angklung itu cuma satu kan? Padahal musik angklung itu beragam loh. Ada angklung reog, angklung panekes, angklung Bali, angklung buncis, dan banyak lagi. Nah, di sini kita akan mempresentasikan satu materi angklung yang menurut kita istimewa. Kenapa istimewa? Yuk simak materinya. Nah, angklung yang menurut kita istimewa itu adalah angklung padaeng. Apa sih angklung padaeng itu? Angklung padaeng adalah alat musik yang terbuat dari bambu yang merupakan varian modern dari angklung. Nah, dulunya angklung tradisional memakai tangga nada seperti salendro, pelok, dan madenda. Nah, pada tahun 1938, Daeng Stigna melakukan inovasi baru agar angklung dapat dimainkan dengan nada diatonis. Nah, siapa sih Daeng Stigna itu? Nah, beliau adalah seorang guru yang lebih dikenal sebagai pencipta angklung diatonis. Karya dia inilah yang berhasil mendobrak tradisi dan membuat alat musik tradisional Indonesia mampu memainkan musik-musik internasional. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sejarah angklung Padaeng. Sekitar tahun 1930-an, Padaeng sedang menjadi guru di HIS, yaitu Sekolah Dasar Zaman Belanda di Kuningan, Jawa Barat, dan bertugas mengajar seni musik. Alat yang dipakai waktu itu diantaranya mandolin, biola, dan piano. Semua dibawa dari negeri Belanda sehingga jumlahnya terbatas dan harganya mahal. Dengan demikian, Padaeng ingin sekali mencari alternatif alat musik yang lebih mudah dan murah. Inspirasi datang ketika ada dua orang pengemis memainkan lagu Cincis Kancang Buncis di depan rumah Padaeng dengan memakai angklung. Padaeng sangat tertarik dan langsung membeli angklung dari pengemis itu. Angklung tersebut bernada pentatonis, padahal agar dapat digunakan untuk mengajar seni musik barat, maka diperlukan alat musik bernada diatonis. Karena itu, Padaeng bertekad membuat angklung diatonis. Padaeng kemudian bertemu dengan Pak Jaja, seorang empu pembuat angklung yang mumpuni, walaupun sudah tua, dan sebelumnya hanya tahu alat pentatonis. Pak Jaja dengan senang hati membantu Padaeng membuat angklung diatonis. Atas kerjasama mereka berdua, terciptalah alat musik pribumi yang mudah dibuat dan murah. Hal ini terjadi pada tahun 1938. Selanjutnya, Padaeng mengajarkan angklung diatonis ini kepada anak didiknya di Kepanduan. Dengan sabar, Padaeng melatih mereka sehingga musik angklung ini bisa ditampilkan dengan sangat apik. 8 tahun kemudian, pada saat pertemuan perjanjian Lingkarjati tahun 1946, Presiden Soekarno meminta Padaeng dan anak asuhnya untuk tampil memberi hiburan. Mereka membawakan lagu Indonesia modern dan Belanda di hadapan para utusan dan membuktikan bahwa alat musik tradisional Indonesia ini mampu berkiprah di musik internasional, sekaligus mengangkat harkat alat musik angklung dari musik pengemis ke musik konser antar negara. Fungsi angklung Padaeng adalah untuk membawakan melodi pokok dan sebagai akord mengiringi melodi pokok. Nah, selain memiliki fungsi, angklung Padaeng juga memiliki kelebihan. Nah, kenapa tadi kita sebutkan angklung ini adalah angklung istimewa? Karena angklung ini memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama, mudah dimainkan. Yang kedua, memiliki satu nada dan satu instrumen. Yang ketiga, mampu dimainkan oleh berbagai genre musik.
Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya ya. Kalian tahu nggak anatomi itu apa? Kan kalau di biologi, anatomi itu susunan organ tubuh manusia. Kalau di angklung, anatomi itu susunan rangka-rangka angklung. Dan angklung dibuat dari bambu dan sedikit rotan sebagai pengikat. Anatomi angklung terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tabung suara. Yang kedua, tabung dasar. Yang ketiga, rangka. Tabung suara, sebagian utama yang mengeluarkan suara berupa tabung bambu dengan dasar yang tertutup dan diraut sedemikian rupa sehingga bisa berbunyi dengan nada yang tertentu. Yang kedua, tabung dasar. Tabung bambu yang diberi lubang untuk memasukkan kaki tabung suara saat angklung digetarkan, maka kaki tabung suara akan bolak-balik merumbuk tabung dasar sehingga berbunyi. Yang ketiga, rangka adalah bambu yang merangkai tabung suara dari tabung dasar sehingga bisa dipegang dan dimainkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabung suara dengan cara memainkannya. Tabung suara adalah bagian yang mengeluarkan nada tertentu. Hal tersebut bisa dicapai dengan cara yang pertama itu ada untuk nada tertentu harus dipilih dulu batang bambunya, lalu diameternya biar nadanya sesuai. Yang kedua, batang bambu dipotong bagian bawahnya harus tertutup dulu dan kuas sementara bagian atasnya terbuka dan tingginya harus sesuai dengan nada. Yang ketiga, batang tersebut dipotong sehingga ada bagian resonator ini, kemudian di steam sehingga kalau ditiup akan mengeluarkan nada. Yang terakhir, yang keempat, selanjutnya bila ada resonator diraut sebuah kiri atau kanan akan mengeluarkan nada yang seimbang. Jadi, adapun jenis angklung menurut jumlah dan konfigurasi tabung suara, angklung padaeng bisa dibagi menjadi 2 jenis besar. Yang kesatu, angklung melodi. Angklung melodi adalah angklung yang ditunjukkan untuk memainkan melodi utama suatu lagu. Angklung ini memiliki 2 atau lebih tabung suara yang dikombinasikan dengan prinsip oktav 5. Angklung ini dibagi menurut rentang nadanya. Dan yang kedua, angklung akompanime. Angklung akompanime bertugas menjadi pengiring lagu. Biasanya dimainkan dengan dicentok. Angklung ini memiliki 3 atau lebih tabung suara yang dikombinasikan dengan prinsip akord. Angklung ini dibagi menurut jenis akord maupun rentang nadanya. Dan adapun cara memainkan angklung padaeng. Cara memainkan angklung padaeng pun berbeda dengan alat musik pada umumnya. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan atau digetarkan. Sejarah angklung pun dimulai dari tanah Sunda. Dalam tradisi Sunda, masa lampau instrumen angklung digunakan dalam berbagai acara, khususnya perayaan bercocok tanam. Ditinjau dari segi musiknya, angklung padaeng telah berkembang seperti klasik. Klasik adalah aransemen asli padaeng Sutigna yang dipengaruhi oleh klasik barat. Biasanya digunakan untuk lagu-lagu pejuang dan sedikit lagu klasik barat. Angklung solo dikenal oleh Yus Rusadi, di mana angklung dimainkan dengan musik bossa nova. Arumba muncul pada tahun 1968 di Cirebon oleh Moh Burhan, digunakan untuk lagu-lagu pop daerah. Paduan angklung berkembang di KPA SMA 3 Bandung pada tahun 1986, di mana aransemen digunakan dengan banyak suara. Pop harmonis, aransemen angklung yang mengadaptasi musik pop dengan cepat. Rich, berkembang di KPA ITB pada tahun 2000. Perjuangan dan diplomasi angklung padaeng. Pada perundingan Linggarjati tahun 1946, kelompok angklung padaeng menjadi penghibur. Sedikit banyak, mereka berhasil mengurangi ketegangan antara pihak NICA dan RI sehingga perjanjian tersebut bisa mendapatkan hasil.
Pada Konferensi Asia Afrika pertama tahun 1955, kembali kelompok angklung Padaeng menunjukkan kebolehannya di hadapan para delegasi mancanegara. Menonton video pertunjukan tadi, kalian sebagai generasi milenial terhadap musik angklung itu harus seperti apa sih? Nah, menurut kita sebagai generasi milenial, kita seharusnya bangga terhadap alat musik angklung, dan kita harus ikut serta melestarikan alat musik angklung tersebut. Setidaknya jika kita tidak bisa memainkan alat musik angklung, kita harus tahu asal-usul sejarah musik angklung itu. Jangan sampai nanti kalau misalkan ditanya sejarah angklung itu apa, jangan sampai kalian tidak tahu. Karena ketika kalian tahu asal-usul sejarah angklung, pasti kalian ada kemauan untuk memainkan alat musik tersebut. Nah, kan tadi kita udah bilang gimana sih kita melestarikan alat musik angklung tersebut. Nah, kita sebagai generasi milenial, kita seharusnya bisa mengenalkan kepada negara-negara di dunia alat musik angklung tersebut. Nah, memperkenalkan keragaman budaya kepada dunia akan menumbuhkan kebanggaan atas kekayaan budaya yang kita miliki. Nah, kalian yang nonton video ini mungkin nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kalian ada yang tinggal di luar negeri atau ada yang bekerja di luar negeri. Nah, kalian bisa ikut event-event yang ada di luar negeri dan memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia, terutama alat musik angklung tersebut. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, moga mendapatkan nilai yang bagus. Sekian video presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.